Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Asril Putri, guru SMP Negeri 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, calon guru penggerak angkatan pertama. Video ini saya buat untuk menyajikan praktik pembelajaran yang sudah saya terapkan di kelas saya, dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang merupakan materi pada modul 2 pada program Guru Penggerak. Seorang pendidik yang baik dalam menyusun RPP berangkat dari kebutuhan murid akan cara belajar yang seperti apa yang mereka butuhkan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pendidik diharuskan untuk melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu agar strategi yang dipakai atau yang dibuat dalam RPP itu tepat untuk dilaksanakan dalam pembelajaran yang bisa mengakomodir semua kebutuhan anak pada kelas kita. Oleh karena itu, dalam RPP yang saya susun untuk tema ekonomi maritim, saya awali dengan melakukan assessment terlebih dahulu. Ini adalah soal pre-assessment yang saya buat dalam bentuk Google Form. Pre-assessment ini berisikan analisis diagnosis non-kognitif dan kognitif untuk submateri penguatan ekonomi maritim di Indonesia dan di ASEAN. Jadi isi dari assessment ini adalah soal-soal non-kognitif dan juga soal-soal kognitif. Untuk non-kognitif tujuannya adalah untuk mengetahui minat dan gaya belajar murid, sementara untuk yang kognitif ini untuk mengetahui kesiapan murid untuk mengikuti pembelajaran mengenai subtema penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Berdasarkan hasil respon dari asesmen inilah, kemudian pada akhirnya saya menyusun strategi dalam RPP yang saya buat yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Karena berdasarkan hasil dari asesmen ini, terlihat sangat jelas bahwa murid di kelas saya memiliki minat yang sangat beragam, baik secara auditori, visual maupun kinestetik. Dan profil belajar atau gaya belajar mereka pun sangat beragam. Ya, mereka suka secara visual, verbal, musik, intrapersonal, logika matematika dan seterusnya. Ya, kemudian untuk fokus atau tidak fokus ini kaitannya terhadap pembelajaran sosial emosional, ada yang menjawab iya dan menjawab tidak. Jadi sangat variasi, ya, sangat beragam. Untuk asesmen kognitif kesiapan juga nampak sekali di sini ada yang siap, ada yang tidak. Inilah yang menjadikan dasar buat saya dalam menyusun RPP. Kemudian untuk kesiapan nantinya berkaitan dengan pembentukan kelompok, kerja kelompok yang akan dilaksanakan pada pembelajaran di kelas saya. Setelah melakukan pre-assessment, maka selanjutnya adalah menyiapkan konten-konten yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan akan minat dan gaya belajar anak tadi yang ternyata sangat beragam. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan terhadap strategi pembelajaran berdiferensiasi konten. Berdasarkan hasil pre-assessment yang dilakukan, didapati bahwa ternyata kebutuhan anak akan konten pembelajaran sangat beragam. Oleh karenanya saya menyiapkan beberapa konten atau materi pembelajaran dalam bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama dalam bentuk video pembelajaran. Ini contohnya. Ini saya buat ya untuk memiliki kebutuhan untuk belajar memahami konsep-konsep dan sebagainya dalam bentuk video. Jadi lebih kepada visual. Kemudian juga menyiapkan dalam bentuk bahan bacaan. Ini untuk mengakomodir kebutuhan anak yang lebih ke auditorial, lebih membaca. Dan juga selain itu juga mempertimbangkan kebutuhan anak yang kinestetik. Jadi setelah mereka membaca, mungkin sambil berjalan membacanya, kemudian juga menyiapkan puzzle. Puzzle ini bermanfaat sekali bagi mereka merangsang minat belajar bagi mereka yang memiliki minat belajar kinestetik. Ya, jadi mereka menyusun puzzle-puzzle ini.
Pada saat praktik pembelajaran, yang pertama dilakukan adalah berdoa. Berdoa adalah bagian dari penguatan pendidikan karakter atau PPK dari segi religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas, ketemu lagi dengan Mem Riri Asril Putri dalam pembelajaran IPS. IPS oke, IPS asik. Bareng ya. 1, 2, 3. IPS oke. IPS asik. Terima kasih. Luar biasa. Baik anak-anak, kita memulai kegiatan pembelajaran siang ini. Kita mulai dengan berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh Faisal. Mari kawan-kawan, sebelum pembelajaran dimulai, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Faisal telah membantu Ibu untuk memimpin doa ya di awal pembelajaran kita siang ini. Menurut kalian kenapa kita selalu mengawali kegiatan dengan berdoa? Gina, Alfia apa nak? Supaya dipermudah dalam belajarnya, Bu. Iya, luar biasa sekali ya, hebat-hebat ya anak-anak Ibu ya. Jadi setiap di awal kegiatan selalu jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Berikutnya setelah berdoa, hal lain yang perlu dilakukan adalah mengajak siswa untuk mendoakan kawan-kawannya yang pada saat jimit tidak bisa atau berhalangan ikut dikarenakan dalam kondisi sedang tidak sehat atau sakit. Ini adalah bagian dari menanamkan kesadaran sosial atau rasa empati kepada kawan-kawan atau rekan sekelasnya. Dan kawan-kawan kalian yang hari ini bersemai karena sedang dalam keadaan tidak sehat, ya mari kita kembali fit kembali, bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Segera angkat penyakitnya. Kemudian buat teman-teman kalian yang izin, ada kepentingan, kita juga doakan agar kepentingannya pun segera terselesaikan. Setelah itu, guru mengajak murid untuk melakukan sapari. Sapari adalah sapaan afirmatif awal pembelajaran hari ini, yang merupakan bagian dari 5 konsep social emotional learning, yaitu pengelolaan diri, yang tujuannya adalah untuk pengenalan emosi dan fokus. Untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, dan pastinya kamu tadi sebelum belajar sama Ibu habis belajar apa? Inggris, Bu. Pastinya masih terbawa-bawa dengan pelajaran yang tadi. Apalagi mungkin tadi habis ulangan atau habis hafalan dialog bahasa Inggris. Mungkin kalian belum bisa fokus, emosi kalian belum stabil. Nah, kita mulai kegiatan ini dengan memotivasi diri kita semua dengan sapari namanya. Sapari itu adalah sapaan afirmatif yang kita lakukan di awal pembelajaran. Sapari itu singkatan dari sapaan afirmatif awal pembelajaran hari ini. Yang kita akan lakukan, dengarkan instruksi Ibu ya. Ini sangat bermanfaat sekali buat kalian untuk mengelola emosi kalian yang tadi katanya habis belajar bahasa Inggris tadi. Untuk mengelola emosi kalian kembali stabil, kembali kepada mode standar, mode netral, mode on. Mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik dan juga kalian jadi fokus kepada tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi instruksinya adalah ketika Ibu bilang, "Apa kabar cerdas?" Terus kamu jawab, "Cerdas, cerdas, semakin cerdas." Kalau Ibu bilang, "Apa kabar pintar?" "Pintar, pintar, semakin pintar." "Apa kabar hebat?" "Hebat, hebat, semakin hebat." Kalau perlu tangannya sambil begini ya. "Hebat, hebat, semakin hebat." Harus dengan mimik yang meyakinkan ya. Suara yang tegas, lantang ya.
memberikan keyakinan pada diri kalian, oke, emosi saya harus saya stabilin, saya harus fokus kepada tujuan kita ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, oke? Bisa paham maksudnya? Oke, baik anak-anak, kita coba praktekkan ya safari yang akan mengelola emosi kita menjadi lebih stabil dan kalian akan fokus kepada tujuan pembelajaran kita. Kita mulai ya. Dengarkan tadi sudah dengar instruksinya kan? Jadi kita akan praktek. Oke? Apa kabar cerdas? Cerdas. Semakin Kurang semangat ya, kurang semangat. Apa kabar cerdas? cerdas. Apa kabar juara? Juara. Apa kabar cerdas? Apa kabar hebat? Oke, tepuk tangan yang meriah buat anak-anak itu yang keren. Oke. Itu sapaan model pertama ya, sapari model pertama. Sapari yang model kedua sekarang kalau Bu Riri bilang, mana murid yang cerdas? Kamu jawab, ini murid yang cerdas. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Mana murid yang cerdas? Ini Mana murid yang pintar? murid yang pintar. Mana murid yang antusias? Ini murid yang antusias. Wah, keren-keren, tepuk tangan, luar biasa ya. Gimana rasanya? Sudah terbebaskan dari pelajaran bahasa Inggris tadi yang jelimet tadi? Sudah terbebaskan? Sudah lebih santai? Sudah, Bu. Lebih fokus ya, fokus. Oke. Selanjutnya, salah satu mini program yang sudah dibuat pada saat mengubah sesuaikan visi yaitu ASEM pun saya integrasikan dalam pembelajaran pada saat itu. ASEM itu adalah One Student One Motivation. Jadi tidak hanya guru yang memberikan motivasi atau semangat belajar bagi anak, tapi setiap anak harus mencari kalimat motivasi yang bisa membangun diri mereka dan bisa membangkitkan semangat rekan-rekannya di kelas. Ini pun termasuk dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu pengelolaan diri dan fokus, sehingga anak bisa fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Sekarang adalah giliran kalian yang menyampaikan motivasi kepada teman-teman sekelas ya. Ini adalah bagian dari program kita yaitu ASEM, One Student One Motivation. Jadi secara random kalian akan Ibu pilih acak ya, siapa yang hari ini kebagian untuk motivasi ya. Ini Ibu sekarang perhatikan dengan baik layar kalian ini ya. Di sini ada roda nama-nama, wheel of names. Ini akan Ibu putar. 1, 2, 3, go. Iya, Siti Ayun ya, oke, Siti Ayun, silakan Ayun, open mic, kamu sampaikan apa sih kalimat motivasi kamu yang ingin kamu utarakan hari ini di kelas kita? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Itu aja, Nak? Iya, itu aja, Bu. Oke. Singkat ya. Coba dijelasin Ayun maksudnya apa tuh jangan pernah berhenti, itu maknanya apa Nak? Jadi kalau kita tuh lagi ngeraih mimpi, jangan pernah berhenti. Soalnya kalau berhenti, pasti mimpi itu susah bakal kecapainya. Jadi harus coba lagi. Kalau gagal, coba lagi. Pokoknya jangan berhenti dah. Oh gitu ya. Good job, keren, luar biasa. Terima kasih Ayun. Mana tepuk tangannya buat Ayun.
Setelah melakukan pembelajaran interaktif dengan menggunakan slido.com berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai tujuan pembelajaran, maka sebelum melakukan diskusi atau kerja kelompok dengan menggunakan teknik jigsaw, anak-anak diajak kembali mengembalikan kesadaran diri mereka, mengenali emosi mereka dengan cara bekam. Bekam itu artinya beritahu emosi kamu. Menggunakan roda kucing sehingga mereka bisa mengenali di mana emosinya dan kemudian bersama-sama membuang emosi negatif untuk mengembalikan kembali ke kesadaran penuh. Sebelum kita mulai diskusi, kita ice breaking dulu ya, supaya yang tadi habis mikir nih, setuju apa nggak setuju ya, saya tim kuning apa tim biru ya, kita netralkan lagi emosi kita kembalikan lagi kesadaran diri kita ya, agar memiliki emosi yang baik. Nah, caranya apa? Ibu ada teknik baru namanya bekam ya. Bekam itu kita emosi kamu ya. Bagaimana caranya? Kalian perhatikan di sini ada roda emosi kucing ya. Jadi ibu percaya di sini di ruangan ini, di room Jimit ini, kalian punya emosi yang berbeda-beda setelah kita melakukan tadi aktivitas tadi ya, aktivitas tanya jawab interaktif menggunakan slido.com. Oke? Jadi kamu berada pada warna apa? Ya, di sini warna mewakili emosi yang berbeda-beda. Silakan dengan tenang, kita stop dulu dari kegiatan yang tadi. Berarti dulu dari kegiatan mikirin tadi, setuju apa nggak setuju ya? Itu ya. Stop, lihat roda emosi kucingnya. Dengan baik, kamu berada di warna apa? Ya. Apa warna perasaan kamu sekarang ini? Lalu apakah kamu tahu yang memicu kamu atau yang menyebabkan kamu memiliki emosi ini? Jadi di sini kalian dituntut mengenali, ya, mengenali apa yang sedang kamu rasakan saat ini, emosi apa yang sedang kamu rasakan, ya. Coba putar. Lah. Oke, Citra Cindy Aulia. Halo Citra. Iya Bu. Ya, coba dong Citra ceritain di roda tadi Citra berada di posisi yang mana, Nak? Warna kuning Bu. Warna kuning yang melambangkan apa, Nak? Gembira, senang, ketenangan. Gembira, senang, ketenangan. Audrey Maulana Yusuf, silakan Audrey. Halo Audrey. Jadi sekarang yang akan menyampaikan emosinya, bekam, beritahu emosi kamu adalah Audrey Maulana Yusuf. Saat ini apa warna yang mewakili perasaan kamu saat ini? Kuning yang melambangkan perasaan apa, Nak? Ketenangan. Apa? Ketenangan. Oke. Apakah kamu tahu apa yang memicu atau menyebabkan kamu memiliki emosi ketenangan ini? Tugas-tugas sudah selesai semua. Oh, apa? Tugas-tugas sudah selesai semua? Iya. Oh, oke. Terima kasih ya. Halo Olivia. Apa warna perasaan kamu saat ini, Nak? Yang biru, Bu. Oke, birunya yang mana? Sedih. Oh, oke, sama dong sama Tiara ya. Kenapa sedih? Sedihnya karena pandemi belum berakhir dan harus lewat daring. Dan terkadang pun jaringan susah didapat. Oke, ya. Good job, terima kasih Olivia. Saya. Ajijo udah beda nih. Siapa nih? Adelia? Iya, yang penyesalan Bu. Oh, penyesalan. Warna apa, Nak? Kayaknya warna abu-abu. Warna abu-abu, oh iya, warna abu-abu ya yang lagi begini. Kenapa warna itu sayang? Yang nggak bisa jawab tadi yang pertanyaan Ibu. Karena tadi sempet nggak bisa jawab pertanyaan Ibu, jadi nyesel ya. Oke, ya. Oke, apa Yun? Yang kuning, Bu. Kuning yang mana, Nak? Kegembiraan. Gembira, oh yang di bagian bawah ya, oke.
Kenapa Ayun bisa mengenali kalau saat ini kamu gembira itu? Kira-kira penyebabnya apa ya, Nak? Soalnya seru belajar bareng ibu, terus mendengar jawaban-jawaban temen tuh. Lucu-lucu ya jawabannya. Iya. Oke, very good. Terima kasih Ayu. Kalian sudah belajar mengenali emosi kamu. Ternyata mengenali emosi itu bukan sesuatu yang jadi susah-susah gampang ya. Jadi seperti tadi kan, ada yang dengan lancar menyampaikan perasaannya, ada yang ketika ditanya diem dulu gitu, merenung deh. Sekarang emosi-emosi kalian itu, Ibu minta kalian bayangkan ada sebuah kotak. Oke, sama-sama kamu merem, pejamkan mata, terus bayangkan ada sebuah kotak. Terus kamu buka kotaknya, lalu kamu masukkan ke emosi kamu itu ke kotak itu. Sudah kamu lakukan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi emosi kamu itu harus di posisi yang netral. Posisi yang paling berada di bagian paling di roda pelucik ini ya, di posisi-posisi yang paling terluar ya. Yang dalam posisi tenang, rileks ya, santai gitu ya. Sekali lagi pejamkan mata kalian ya, kalau perlu hirup oksigen ya. Hirup oksigennya, rasakan udaranya masuk ke aliran tubuh kamu. Ya, kita stop dulu dari kegiatan kita. Ya, kamu tarik nafas ya. Kamu observasi tadi emosi kamu apa. Kamu bungkus emosinya. Ya, kamu lipat-lipat. Terus di depan kamu ada sebuah kotak. Silakan kamu buka kotaknya. Kemudian kamu masukkan emosi kamu tadi ke dalam kotaknya. Sudah? Sudah. Belum, Bu. Oke, tutup kotaknya rapat-rapat. Tutup kotaknya rapat-rapat. Ya, pegang kotaknya dengan tangan kalian. Sudah? Dipegang kotaknya. Oke, kita hitung bareng-bareng. Dalam hitungan ketiga kita lempar sejauh-jauhnya ya. 1, 2, 3. Ya, lempar. Dimakan hiu, Bu. Jadi kamu membayangkan ada yang dimakan hiu dan sebagainya. Oke, beri tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, tadi enak banget ya, habis menjemin mata terus matanya dibuka lagi tuh kayaknya cerah gitu semua. Benar nggak sih? Benar. Untuk PB ragam proses, murid diberikan kebebasan untuk mencari temukan jawaban tugas LKPM sesuai dengan minatnya. Yang pertama, bisa mencari jawaban tugas kelompoknya dengan mengunjungi laman e-newspaper, e-jurnal, dan sejenisnya. Atau mencari jawaban tugas kelompok dengan langsung bertanya ke narasumber, ke guru, orang tua, dan lainnya. Kemudian bisa mencari jawaban tugas kelompok berbasis aktivitas dengan kunjung perpustakaan sekolah. Atau yang terakhir, bisa menggunakan alternatif, yaitu mencari jawaban dengan menyimak berbagai konten video mengenai ekonomi maritim secara mandiri berkelompok. Kita masuk ke let's discuss, mari kita diskusi. Diskusinya itu sudah Ibu beritahu sebelumnya, bahwa diskusi kita ini berdasarkan assessment, pre-assessment yang udah Ibu berikan, jadi kalian tuh memiliki kesiapan belajar yang berbeda-beda, jadi Ibu sudah bagi-bagi orang-orangnya. Ibu sudah bagi kalian berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi ya dari segi kesiapan kalian ya. Ibu sudah bagi kalian berdasarkan dari segi ya. Di awal juga Ibu sudah memberikan konten yang berbeda-beda. Ini mewakili pembelajaran berdiferensiasi konten. Konten yang Ibu berikan pun beragam. Bagi yang sukanya baca, silakan kalian pelajari dari bahan bacaan. Bagi yang sukanya menonton atau menyimak audiovisual, kalian silakan lihat dari audiovisual. Yang sukanya bergerak ya, silakan setelah membaca kalian menyusun puzzle. Itu sudah dilakukan ya, sudah diberikan dari pagi. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan teknik jigsaw. Teknik jigsaw ini pun sudah Ibu beritahukan ya di tugas kelompoknya ya, bahwa teknik jigsaw ini adalah di mana kalian itu ada dua kelompok. Pertama kelompok asal dan kedua kelompok ahli. Jadi nanti dari kelompok asal yang tadi sudah dibagi-bagi orangnya, itu akan mecah, akan berpisah-pisah. Jadi misal Ayun ini di kelompok 1. Di kelompok 1 kebetulan Ayun yang dipilih sebagai ketua kelompok.
Kemudian Ayun nanti memilih ya, menentukan. Nah, di sini kamu belajar memutuskan sesuatu secara bertanggung jawab ya. Kalian memutuskan sesuatu dengan bertanggung jawab. Jadi Ayun nanti memutuskan siapa yang akan menjadi ahli dalam nomor 1, tim ahli dalam nomor 1. Jadi dia nanti yang akan kumpul dengan orang-orang dari kelompok-kelompok lain, ini seperti di gambar ya. Ini seperti di gambar. Jadi yang warna merah kumpul sama yang warna merah. Artinya yang ngebahas soal nomor 1 kumpul dengan orang-orang yang bahas soal nomor 1. Jadi tim ahli nantinya. Tim ahli ini nanti kalau udah ketemu jawabannya, dia balik lagi pulang ke rumahnya, ke kelompok asal. Oke, di kelompok asal nanti baru bilang ke teman-temannya di rumah ya, ke anggota keluarganya, anggap misalkan kamu ini adalah sebuah keluarga gitu ya. Jadi setelah kamu pergi kerja, balik ke rumah, kamu kasih tahu sama orang rumah. Tadi saya nemu jawaban ini untuk pertanyaan nomor 1. Setuju nggak? Kalau setuju, langsung tulis di Google Slide masing-masing. Ya, di Google Slide kelompok yang ada di GCR masing-masing. Berdasarkan kesepakatan, oke? Kerjakan, semuanya ada 6 nomor, dan anggota kelompok pun semuanya ada 6 orang. Ya. Jadi kalian kerjakan. Caranya kalian silakan breakout room dari Jimit ini. Jadi nanti kamu buka Jimit baru ya, breakout room untuk diskusi tadi yang tim asal dan tim ahli ya. Kalau tidak bisa menggunakan Jimit, terkendala jaringan, bisa menggunakan WhatsApp call atau hanya chat di ruangan WhatsApp kalian. Silakan yang senyaman kalian atau menggunakan yang di Google Classroom ada kolom chatnya, mau di situ diskusinya silakan ya. Ibu beri kebebasan kepada kalian. Oke? Ya. Baik, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke. Jadi anak-anak, setelah kalian sudah mengetahui tekniknya, ya silakan sekarang kalian berdiskusi dengan breakout room, ya, yang kalian buat, silakan. Atau yang boleh juga menggunakan WhatsApp call, silakan yang kalian sepakati tadi dengan anggota kelompok yang sudah Ibu berikan di awal ya, secara sinkronus sudah Ibu berikan. Silakan kalian nanti membahas dengan sedetailnya di tim di tim ahli, kembali lagi ke tim asal, kerjakan di Google Slide, nanti kita kumpul lagi, kita kembali sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati ya tadi. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Kelompok kita, Bu. Kelompoknya Ayun, oke. Yang Nasya, mau, Bu. Nasya, Bu. yang mau share screen siapa? Nasya? Iya, Nasya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, silakan Faisal, Nasya, Siti Ayun, dan Raffi. Kita langsung mulai saja. Yang mau membacakan siapa? Udah kelihatan tuh, udah jelas. Ayo, siapa yang mau baca? Ayun, Nasya, atau Adel, atau Awi? Let's go, silakan. Kelompoknya Nasya. Halo? Ya, silakan. Oh iya. Setelah menonton video dan gambar di atas, coba artikan ekonomi maritim dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami. Jawabannya, kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Supaya kalian lebih memahami ekonomi maritim di Indonesia, silakan tunjukkan kegiatan ekonomi maritim dengan melengkapi tabel atau memberi tanda checklist dan jelaskan alasan jawabanmu. 1. Pelayaran di Indonesia. Kegiatan ekonomi maritim, jawabannya iya. Alasannya, termasuk ekonomi maritim dikarenakan membantu perindustrian kelautan. 2. Hasil tangkapan ikan nelayan. Setelah melakukan PB proses ketika melaksanakan diskusi dengan teknik jigsaw, sampai dengan akhirnya mereka berhasil mempresentasikan, pada akhirnya pembelajaran berujung kepada
PB Ragam Produk, di mana anak diminta untuk mengeksplorasikan hasil belajar atau pemahaman mereka terhadap materi yang baru saja mereka pelajari dengan sesuai apa yang mereka sukai atau apa gaya belajar apa yang mereka paling suka untuk lakukan. Apakah mereka itu kategorinya murid visual yang lebih suka audio visual, ataukah mereka kategori murid musik yang lebih suka membuat sesuatu terkait dengan musik, ataukah mereka adalah murid yang logika matematika yang selalu berpikir logis ya, senangnya membuat tabel, grafik terhadap narasi-narasi, kemudian apakah dia murid verbal atau yang lainnya. Nah, ini pun diberikan kebebasan kepada anak PB Ragam Produk ini dengan menggunakan teknik bingo IPS. Ini adalah produktivitas bingo yang diberikan kepada anak. Jadi bisa terlihat di sini ada 24 alternatif pilihan produk yang bisa mereka pilih. Di mana di sini di note-nya jelas sekali tertera Notnya, lingkari 2 kegiatan saja yang akan kamu buat sebagai tugas eksplorasi pemahaman konsep. Ini adalah PB produk yang sudah direncanakan dalam RPP. Ini adalah aksi nyata PB produk. Ini adalah aksi nyata dari PB produk yang terintegrasi dalam RPP. Kamu buka tugas produk, di situ kamu menemukan gambar bingo ya. Suka dengar nggak bingo-bingo? Iya, Bu. Ya. Oh, ada yang iya, ada yang enggak. Jadi bingo itu semacam list-list ya yang akan kita kerjakan. Caranya adalah membuat lingkaran pada kegiatan yang mau kita lakukan. Jadi di situ sekitar ada 20 kegiatan. Semuanya ujungnya adalah produk ya. Dari pilihan tersebut ada yang berpasangan, ada beberapa yang dikerjakan berdua dengan teman, ada yang dikerjakan sendiri. Kalian setiap orangnya wajib memilih dua saja dari keseluruhan yang ada di bingo itu. Ya, caranya kamu buka tugasnya di Google Classroom, kemudian kamu download file-file gambar bingonya. Kemudian kamu edit di galeri kalian, ya, entah di galeri biasa atau pakai PixArt atau pakai kalau kamu punya aplikasi di handphone kamu ya, silakan. Caranya kamu edit, kamu tulis nama, di situ ada tulisan namamu siapa, kemudian kelas berapa, lalu kamu beri lingkaran di kegiatan yang mau kamu lakukan. Misalkan, Ayun tuh sukanya musik. Jadi Ayun itu pengennya, saya mau bikin musik aja, bikin lagu. Lagunya itu lagu yang udah ada, sebenarnya misalkan lagu Dynamic gitu ya, atau lagu Blackpink. Musiknya itu yang kamu pakai, tapi syairnya diganti sama Ayun, diganti dengan tadi ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan, ekonomi maritim itu industri yang bergerak di gini-gini dan seterusnya. Ya, Ibu. Pokoknya jadi kayak Ayun tuh bercerita lewat lagu itu, tapi tentang tema ekonomi maritim di Indonesia. Paham nggak maksudnya? Ibu. Ya. Yang lagu itu, Bu, itu gimana, Bu? Maksudnya, Bu, kita nyanyi atau liriknya aja? Iya, jadi kamu ciptakan liriknya, ciptakan lirik baru kan, habis itu, untuk pengumpulannya maksudnya. Untuk pengumpulannya terserah Ayun. Mau hanya syairnya aja yang dikirim, atau mau Ayun langsung nyanyikan. Nyanyikan dengan syairnya. Enggak, Bu? Kenapa? Pakai musik atau enggak, Bu? Iya dong, namanya lagu pakai musik dong sayang. Ya, jadi ada suara, ada musik irama pengiring yang tadi. Misalkan Ayun mau pakai ice creamnya dari Blackpink misalkan, nadanya itu, musiknya itu. Tapi syairnya udah Ayun ganti kan. Nah, terus Ayun rekam tuh, Ayun menyanyikan lagunya si Blackpink itu, tapi versinya Ayun yang temanya intinya tentang tadi penguatan ekonomi maritim di Indonesia dan di ASEAN. Ya, paham ya Ayun ya? Iya, paham, Bu. Tapi setiap orang milih 2 ya Ayun. Kalau misalkan Ayun satu lagu, satunya lagi yang mana gitu. Jadi setiap orang milih 2.
Terus di situ juga ada misalkan membuat kamus. Membuat kamus itu artinya gini loh. Kan ada macam-macam tuh kata-kata tadi ya, kayak industri penggalangan kapal, ya. Terus ada jalan tol. I sama J duluan mana? Duluan I kan? Jadi kayak kamu bikin kamus gitu. Kayak kamu bikin kamus yang dimaksud dengan jalan tol atas laut itu apa sih? Oh, Bikin berarti kamusnya tulis di Word atau di Word. Ya, di Word ya sayang. Kita paperless ya, gunakan sebisa mungkin menggunakan media yang ada. Boleh pakai Word, boleh pakai macam-macam lah, banyak ya, terserah kamu. Oke? Paham? Jadi hanya menyusun gitu. Atau kalau yang ini ada kan yang di situ tulisannya itu kayak apa sih? Aksara bermakna. Nah, aksara bermakna itu maksudnya gini. Jadi misalkan aku, misalkan ibu ya, siapakah aku? Tanda tanya. Ibu bikin gitu tuh di Word ya. Siapakah aku? Tanda tanya. Aku adalah industri yang bergerak di transportasi laut. Aku adalah industri yang membuat kapal-kapal untuk orang-orang menyeberang dari satu provinsi ke provinsi lainnya. Aku adalah kegiatan perekonomian yang bergerak di pengembangan pelabuhan. Siapakah aku? Jawabannya apa? ekonomi maritim. That's right. Jadi jawabannya ekonomi maritim. Jadi kamu kayak bikin seperti itu. Minimal 10 seperti itu di Word. Itu namanya aksara bermakna. Jadi siapakah aku atau apakah aku ya atau bagaimanakah aku terserah. Ya, yang penting caranya seperti itu. Itu kalau yang pilihan kamu aksara bermakna. Di situ banyak banget, ada yang bikin peta konsep, ada yang bikin apalagi infografis, poster, macam-macam ya. Silakan Ibu berikan kalian kebebasan mengeksplorasi pemahaman konsep yang sudah kita pelajari hari ini dengan minat atau gaya belajar kalian masing-masing ya. Karena sesuai dengan pre-assessment yang Ibu lakukan, ternyata wah kelas ini luar biasa. Macam-macam ternyata gaya belajarnya. Jadi Ibu berikan kebebasan kalian untuk memilih produknya. Ya, waktu pengerjaannya 1 minggu dari sekarang. Ini hari Jumat. Jadi kamu boleh terakhir mengumpulkan di hari Jumat. Cuma ingat ya, lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Tahu nggak artinya? Enggak, Bu. Lebih cepat, lebih bagus, tangan bertele-tele. Are you ready? Ready. Oke. Nah, sekarang nanti di akhir Ibu akan memberikan link Google Form ya di WhatsApp, melalui WhatsApp tentang refleksi kegiatan kita hari ini. Tapi sebelum kalian isi, Ibu mau tanya dong, dijawab dengan lantang ya. Gimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru, Bu. Seru banget. Ya, karena pakai banget. Kejujuran ya, thank you banget. Karena kejujuran kalian merefleksi kegiatan hari ini itu membuat Ibu termotivasi untuk selalu membuat media-media yang menarik ya, dan memberikan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini adalah form refleksi kegiatan pembelajaran ekonomi maritim yang diberikan kepada siswa setelah kegiatan pembelajaran berakhir. Yang ditanyakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu kuasai, apa yang kamu belum kuasai, apa hal yang menarik dan apa hal yang tidak menarik. Dan hasil responnya pun bagus-bagus. Rata-rata mereka menjawab apa yang kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Opsi pertama ini adalah senang. Ya, mereka sangat senang untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ya, apa yang dipelajari mereka rata-rata menyadari telah mempelajari semuanya dan telah mempelajari dan telah menguasai apa yang sudah dipelajari hari ini.
dari keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga ke evaluasi. Saya sebagai pendidik yang mencoba melakukan strategi terbaik untuk mengakomodir semua kebutuhan siswa, cukup terpuaskan dengan hasil yang telah saya capai pada pembelajaran kali ini. Pembelajaran dari awal hingga akhir sangat kental dengan nuansa pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Dan ketika ditanyakan hasil refleksinya kepada anak, mereka sangat puas sekali dan ini adalah suatu kebanggaan. Hanya yang perlu direvisi mengenai waktu pelaksanaannya saja. Karena ternyata dengan kegiatan yang begitu padatnya dilaksanakan dalam 2 jam pembelajaran, walaupun pembelajaran daring yang saya lakukan adalah 60 menit 1 jam pembelajarannya, jadi 2 jam pembelajaran menjadi 120 menit, tapi ternyata pada praktiknya ini sulit karena dilaksanakan dalam sistem daring. Pada saat kolaborasi diskusi mereka terpisah breakout room, ini ternyata membutuhkan waktu yang lebih dari yang telah direncanakan, yaitu 40 menit. Selebihnya semuanya sangat memuaskan dan menjadi lebih semangat untuk menyusun strategi-strategi yang lebih baik lagi yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional di pembelajaran selanjutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya.